membacakan eh, urutan acara pada kali ini. Untuk yang pertama, ada pembukaan dan tilawah. Pembukaan sudah dari saya, dan nanti tilawah akan dibacakan oleh Hardian. Lalu ada sambutan ketua pelaksana, lalu ada pemaparan materi dari Suraihiban, lalu nanti ada praktik desainnya dari Suraihiban, lalu closing statement, penutup, dan juga di kemudian hari akan diberitahukan ada pengiriman karya. Jadi ini tuh semacam apa ya? Semacam bukan lomba sih sebenarnya. Ya semacam kayak gitulah. Nanti bakal dipilih yang terbaik dan juga nanti akan dipost di Instagram DKMLH. Nah, kayak gitu teman-teman. Baik, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai acara pada kali ini dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ardian untuk memulai tilawah. Untuk Ardian, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditunjuk sebagai untuk memimpin tilawah kali ini. Untuk tilawah Quran kali ini, marilah kita membaca bersama-sama surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 125. Sekali lagi, untuk surahnya, kita akan membacakan surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 125. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ardian yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bisa menjadi pahala utamanya bagi dirinya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya kita lanjutkan ke eh, sambutan dari Ketua Pelaksana Fitratur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama ya mari kita panjatkan gitu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Serta tidak lupa salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang hidayat zaman. Pertama-tama ya mari alhamdulillah gitu kita bisa mengikuti acara ini ya teman-teman, walaupun banyak terkendala gitu ya, tapi tetap semangat gitu ya. Intinya kalau dari saya itu terus belajar, berkarya dimanapun kalian berada gitu. Perbanyak relasi sama teman-teman lah, sering berkenalan gitulah. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya pada pemateri gitu. Jangan sungkan-sungkan gitu ya, tetap semangat ya.
Dan Masya Allah juga nih di berbagai daerah gitu. Ada yang dari luar negeri, wah Masya Allah ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada ketua pelaksana Assalamualaikum. kita, karena tanpa beliau juga kita tidak bisa mengadakan acara yang alhamdulillah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, lanjut ke sesi berikutnya. Dan bisa kalian lihat di list Kang Syuraihiban sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Halo Kang. Halo, Halo Kang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu ya, membacakan CV Akang kepada yang lainnya. mangga. Ya, terima kasih Kang. Oke, ini merupakan profil. Apakah layarnya muncul? Apakah layarnya muncul, teman-teman? Belum mod. Oh, belum. Nah, apa sudah muncul? Ya sudah mod. Ya, terima kasih. Ini merupakan profil dari Kang Syuraihibanur Rohim. Lahir di Jakarta tanggal 27 Januari tahun 1998. Komik artis. Beliau yang memiliki akun Instagram Rai Coret. Tentang diri, seorang laki-laki INTP yang menyukai dunia seni dan desain. Alamat Jalan Haji Kami nomor 37B RT 8 RW 9 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi. Untuk kontaknya tertera. Riwayat pendidikan. Pendidikan formal TKIT Ikro, SDIT Ikro, SMPIT Al Hasan, MA Al Hasan, dan dari tahun 2017 sampai sekarang S1 Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk pendidikan non formal, bimbingan belajar Nurul Fikri, dan ada pengalaman organisasi, Koor Pramuka PPM Al Hasan, wow, Sekretaris Opma Bekasi, Staf Multimedia LDK UKDM UPI, Staf PSDI Tutorial PA SPAI DPU UPI, Sekbid Kerohanian KMA Kridaya UPI, Kabiro Kreatif LDK UKDM UPI, Kadep Humas Kami Komsat UPI, Kabiro Desain DKM LDK UKDM UKDM. UPI. UKDM UPI. Untuk prestasi, komikus dan penulis buku Daily Rai Coret Move Up tahun 2019. Lalu penerima beasiswa aktivis Salman tahun 2019-2020. Dan kebetulan beliau juga sempat pernah menjadi pembicara tahun 2019, pembicara talk show Huroh 4.0 Gramedia Matraman, pembicara talk show Muda Kaya Iman, dan karya KMBK DPPB FIP UPI, pembicara media FSLDK Bandung Raya, pembicara Connect Talk Assemble Universitas Pendidikan Indonesia, lalu pembicara talk show media How to Dakwah in Disruption Era, IASC Jakarta Timur. Untuk hobi biasa. Lalu ini ada profil dari akun Instagram Kang Syuraihiban, Rai Coret. Mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Kang Syuraihiban ini emang lebih condongnya ke komik strip ya, Kang? Iya, dulu komik strip. Sekarang bukan ke komik strip sih, lebih ke visual storytelling. Ah, iya. Baik. Nantilah ceritalah. Iya. Untuk materi saya persilahkan kepada Akang untuk dimulai. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Izin share screen ya.
Muncul nggak? Udah? Muncul? Muncul ya? Oke. Baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam agenda sharing media ya, media dakwah gitu ya pada siang hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin hingga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sebelum masuk materi, pematerian tentang workshop desain ya. Nah, ini temanya kan dakwah mudah, desain menyenangkan. Sebenarnya kalau kita mengatakan dakwah mudah sih, dengan kita memberikan teladan juga itu udah sebuah dakwah. Tapi ternyata kalau kita menyusuri jalan dakwah itu susah gitu loh. Jalan dakwah itu penuh rintangan. Jadi nggak bisa kita hanya menafsirkan bahwasanya kalau kita mau berdakwah terus istiqomah di jalan dakwah tuh mudah gitu. Enggak. Justru cobaannya banyak gitu ya teman-teman. Dari godaan duniawi hingga ya sampai yang diri sendiri gitu ya, khususnya hawa nafsu kita tuh bagaimana kita bisa mengolah diri agar terhindar dari maksiat yang ada. Oke. Kemudian terkait desain menyenangkan, banyak orang bilang desain itu susah ya, padahal semakin hari semakin berkembangnya teknologi hari ini, banyak orang yang sudah mengeluarkan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang membantu. Teman-teman tahu ini gak, apa namanya, fitur misalnya dia nge-crop sendiri. Jadi ada nama apa namanya, background kita, ada foto kita, backgroundnya misalnya pohon dan lain sebagainya. Tapi akhirnya fitur itu otomatis bisa nge-crop background belakang kita tanpa kita susah-susah nge-crop sendiri. Nah, seperti itu sebenarnya udah ada aplikasinya. Jadi semakin hari sebenarnya dari fitur-fitur desain sendiri itu semakin berkembang dan semakin memudahkan orang-orang untuk menggunakannya. Tapi mungkin banyak dari kita yang kurang update, jadi menganggap harus pakai yang manual untuk membuat suatu desain. Padahal enggak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sebelum masuk ke desainnya ada prolog sedikit terkait dakwah gitu ya. Mengapa harus berdakwah? Nah, di sini ada penjelasan. Saya ambil kutipan, saya ambil dari ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ada yang orang fasik. Nah, disinilah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebenarnya kita ini adalah sebaik umat gitu, yang hadir di tengah-tengah umat-umat yang beragam. Kita ini adalah sebaik-baik umat gitu. Kemudian di situ tidak hanya kita dicantumkan bahwa kita sebagai umat, tapi di situ ada tugas yang harus kita emban, yaitu menyebarkan kemakrufan dan mencegah atau menasihati orang-orang yang akan berbuat mungkar seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Dan apabila ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Nah, ini penafsirannya banyak, apalagi tentang terkait tangan dulu ya. Tangan kan ada yang menafsirkan bahwasanya dengan kekuasaan, ada yang menafsirkan lagi dengan kekuatan. Padahal tangan ini bisa kita tafsirkan banyak, khususnya untuk orang-orang desain media gitu. Dengan tangan kita berkarya, kita memberikan sebuah edukasi terkait Islam tuh rahmatan lil alamin loh, kayak gitu. Nah, inilah tafsiran dari tangan. Selagi tangan kita mampu, ya misalnya kita ada orang bikin postingan, kita belum bisa desain. Ada orang bikin postingan, terus ternyata menggugah hati kita banget tuh. Nah, dengan kita nge-share aja, itu juga bisa dikatakan dengan dakwah gitu ya. Dengan sekecil-kecilnya kita nge-share itu, tapi dengan tangan, bukan hanya lidah. Makanya selagi tangan kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa bergerak kayak gitu, karena di luar sana mungkin ada yang qadarullah udah nggak bisa kayak gitu ya. Nah, kita coba manfaatkan kelebihan-kelebihan atau
yang ada hari ini untuk kita menyebarkan dakwah Islam ini. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus dakwah juga? Nah, karena ini yang sering terjadi, teman-teman. Akal dan syahwat manusia terkadang tersesat. Jadi, bahkan orang-orang yang alim, sekelas ulama, itu juga perlu ada yang namanya mengingatkan. Perlu ada yang namanya saling mengingatkan. Makanya watawasau bil haq, watawasau bis sober. Disitulah gunanya kita berukhuwah ya. Kita berteman, kita menambah banyak relasi untuk saling mengingatkan. Karena kalau kita berjuang sendiri, futur itu tiba-tiba bisa kapan aja datang ke kita. Tanpa adanya pendamping atau teman-teman kita akan mudah dengan tersesatnya kayak gitu ya. Maka akal syahwat manusia ini akan tersesat. Dengan kita berdakwah ini, kita mencoba untuk menasihati atau mengingatkan kembali teman-teman kita terkait kalau mereka udah di luar jalurnya gitu ya, di luar jalurnya sudah tidak di koridornya, bagaimana kita bisa meluruskannya kembali dengan halus ya gitu ya, dengan nasihat-nasihat yang ada di media. Kemudian kebenaran memerlukan orang-orang untuk mengembannya. Nah, kalau kita ketahui kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tercerai-berai kayak gitu ya. Maka hari ini kalau kita lihat elit ini masuk politik gitu ya, nggak maksudnya elit-elit global atas kayak gitu, itu kan orang-orang yang masih sedikit gitu ya untuk memperjuangkan kebenaran. Maka kebenaran yang hakiki ini mereka perlu orang-orang yang mengembannya. Kalau bukan kita siapa lagi kan kayak gitu. Istilahnya kalau lagi main bola nih teman-teman, ada pemain, ada wasit, ada penonton, atau ada pemain cadangan. Teman-teman mau yang mana? Apakah hanya jadi penonton yang menyaksikan misalnya nanti timnya menang atau bagaimana? Kalau saya pribadi ya mencoba untuk menjadi pemain kayak gitu ya, mengambil peran apapun itu perannya, sedikit pun itu perannya, kita bagaimana kita mencoba mengambil peran tersebut. Karena saya yakin teman-teman pasti tahu kan bahwasanya Islam itu akan jaya. Islam itu akan jaya. Namun pertanyaannya, peran apa yang akan kita ambil saat Islam itu jaya? Apakah kita hanya menyaksikan atau tidak? Nah itu menjadi pertanyaan besar. Semoga teman-teman bisa uh, apa ya mendalaminya. Apa sih peran apa sih yang bisa saya lakukan kayak gitu ya untuk memperjuangkan kebenaran Islam. Selanjutnya, segala sesuatu pasti ada balasannya dari Allah. Nah, kita berdakwah bukan untuk mencari sebuah populer, bukan buat mencari sebuah nama yang tinggi dan sebagainya, enggak. Tapi satu yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berdakwah nggak munafik, maksudnya dalam artian pasti orang melakukan sesuatu karena sesuatu gitu, ada alasan atau ada ya ada alasan di balik tersebut gitu. Maka jadikan alasan kita berdakwah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkannya hanya duniawi, ya kita hanya sebatas itu saja. Karena karya terbaik adalah karya yang bisa sampai orang-orang langit atau makhluk-makhluk langit itu tergetar hatinya juga, yaitu para malaikat kayak gitu teman-teman. Jadi tetap saat kita nanti membuat media dakwah itu diniatkan bukan untuk mencari populer, untuk mencari like atau biar share banyak atau followernya juga banyak, enggak. Tapi ya cukup untuk niatkan kita untuk ridha Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian nanti kan lebih banyak ke workshop ya, jadi ini langsung aja kita ke tips. Ini tips dakwah media sosial gitu. Ini sebenarnya ada banyak sih. Ini cuma dari saya sedikit dari saya kayak gini. Yang pertama tadi senantiasa dekat kepada Allah SWT, yaitu kita selalu memperbarui niat agar tidak melenceng ya, karena ya tadi kan akal dan syahwat manusia itu sering tersesat. Bagaimana kita terus memperbarui niat kita hanya untuk kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, pahami kebutuhan umat. Nah, ini yang sering dan kadang sih gitu. Kadang orang-orang pelaku dakwah media itu nggak nggak melihat ini gitu ya. Istilahnya tidak melakukan riset. Jadi mereka boleh sih, misalnya teman-teman nih bikin media dakwah sesuai dengan keinginan sendiri gitu, keinginan sendiri. Tapi ternyata pas di post itu nggak banyak orang yang like gitu. Nah, tiba-tiba sakit hati juga. Nah, ini kan pertanyaannya, sebenarnya awal kalian bikin itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau memang untuk orang lain, maka
baiknya teman-teman riset dulu gitu, tanyakan apa sih kebutuhan dari netizen lah, kalak-kalak sekalian tuh apa sih yang dibutuhkan umat kayak gitu. Ini akan menjadi apa amunisi dari konten media dakwah kita. Kemudian tetapkan tujuan yang jelas. Nah, ini sebenarnya kalau bisa kita lihat agak sedikit bertolak belakang gitu ya dengan yang atas. Yang satu sesuai kebutuhan umat, tapi tetapkan tujuan yang jelas. Nah, maksudnya gini, jadi setiap kita membuat konten media, bukan berarti kita harus mengikuti pasar. Karena kalau kita lihat industri hari ini, pasar butuh apa, kita sediain, pasar butuh apa, enggak. Justru kita udah punya tujuan, itu tadi, kejayaan Islam. Itu udah menjadi tujuan utama kita gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai melenceng. Kita udah ada tujuan yang goals yang betul. Nah, ya ini pahami kebutuhan umat menjadi poin-poin nanti untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi istilah setiap kita membuat konten dakwah kita ada apa namanya? Ada value kita gitu, ada value Islam yang kita bawa. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan umatnya saja. Kemudian perbanyak relasi. Nah, ini penting karena kalau ini agak masuknya bukan ke media dakwah ya, maksudnya misalnya teman-teman ada yang mau sambil menjadi freelance desain juga kayak gitu. Nah, memperbanyak relasi ini akan membantu teman-teman untuk nanti misalnya kalau memang udah jadi freelance desain, jadi desainer desain grafis kayak gitu, ini akan membantu teman untuk cari klien gitu. Kalau relasi yang lain ya tadi menambah wawasan kepada teman-teman, misalnya ada pengalaman apa, teman-teman bisa ambil kutipan dari mereka, pengalaman teman-teman, terus dibuat media dakwah itu juga bisa dengan relasi tersebut. Selanjutnya, perbanyak referensi. Nah, ini yang kadang juga sering dilupakan oleh orang-orang media atau desainer. Jadi mereka hanya mementingkan visual. Ini saya pribadi juga kadang masih kayak gitu ya, karena nggak terlalu suka baca. Tapi bagaimana kita mencoba untuk senantiasa baca gitu ya tiap hari untuk menambah apa namanya, menambah referensi kita gitu. Karena kalau kita hanya mementingkan visual tanpa referensi yang ada, nanti konten kita tuh istilahnya apa ya, basi gitu ya, kontennya itu aja kayak gitu kan, cuma visualnya keren doang, gambarnya keren, tapi pas kita cross check lagi ya kontennya nggak terlalu biasa aja. Makanya kan kalau kita melihat ini sedikit masuk ke komik strip yang mungkin terkenal ya, teman-teman tahu Tai Lalat. Tai Lalat kan, Tai Lalat kalau kita lihat dari visual itu nggak terlalu gitu loh, visual ya ada apa nah, ada keunikannya, tapi kalau kita melihat gambar-gambar orang lain ada yang lebih bagus daripada Tai Lalat. Nah, tapi yang membuat orang-orang tertarik dengan Tai Lalat apa, kontennya. Nah, mereka banyak referensi gitu ya, senantiasa banyak referensi, akhirnya kontennya itu yang benar-benar dijual gitu, tidak hanya visualnya saja. Maka referensi ini penting untuk teman-teman yang nanti ingin mengolah media dakwah kayak gitu. Kemudian bersabar dalam proses. Nah, ini saya masukkan juga satu poin gitu ya. Ini poin yang berat. Bukan ya, orang-orang kalau yang baru masuk ke dunia desain ini berat bersabar itu. Apalagi media LDK. LDK yang hanya biasanya ya, kalau saya kan di UPI ini yang bisa desain itu baru 5 orang kayak gitu ya untuk keseluruhan desain proker yang ada. Nah, kalau nggak sabar ini bisa buyar gitu ya, apalagi revisinya banyak. Teman-teman pernah merasakan kan kayak gitu, udah bikin cakep-cakep tiba-tiba revisinya dikit-dikit. Misalnya orang yang minta itu baru ingatnya oh judulnya nih yang salah, revisi, besok lagi tiba-tiba ada yang salah lagi, revisi. Itu ini salah satunya belajar bersabar gitu ya untuk orang desain kayak gitu. Kalau mentalnya lembek itu udah cepet, aduh desain saya kok nggak dihargai ya, desain saya kok kayak gini-gini dan sebagainya, ya udah itu nggak bakal maju dia. Jadi harus benar-benar sabar dalam prosesnya, bertahap gitu ya untuk nanti sampai ke jadi pro media dakwah, media sosial kayak gitu. Yang terakhir ini terkait istiqomah gitu ya teman-teman, istiqomah karena dalam mencapai suatu tujuan itu tidak bisa hanya sekali dua kali kayak gitu, khususnya untuk desain ini perlu latihan terus menerus gitu. Kalau alhamdulillah sih kalau saya pribadi tiap hari pasti ada desain gitu, ada orderan desain, entah itu untuk media LDK, itu klien yang minta desain atau desain-desain lainnya gitu ya. Alhamdulillah jadi tiap hari ngedesain pasti. Nah, ini memperkuat skill teman-teman gitu ya di dalam membuat media dakwah. Tidak hanya skill visual, mungkin teman-teman bisa menganalisis, oh desain ini apa sih yang kurang,
dari segi warnanya, dari fontnya, dari tata letaknya dan lain sebagainya. Itu teman-teman secara tidak langsung akan terasa seperti itu. Oke, terakhir ini saya sampaikan, berkarya itu artinya bertumbuh ya teman-teman. Jadi ini berkarya ini lebih luas konteksnya, nggak hanya di media, mau berkarya apapun. Pokoknya berkarya itu bertumbuh. Artinya apa? Tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Jadi teman-teman yang hari ini sudah atau baru mau mulai berkarya, ya hakikat dari berkarya itu adalah bertumbuh. Teman-teman sedang bertumbuh terus dan akan terus bertumbuh sampai maut memanggil kayak gitu. Nah, kalau hari ini teman-teman merasa nyaman dalam membuat desain dan sebagainya, itu bisa dipertanyakan sih, ini dalam zona nyaman atau bagaimana. Karena ya tadi, saat kita tumbuh, itu nggak ada yang namanya kenyamanan. Pasti semua itu tempaan. Ditempa gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya mempunyai mental yang kuat, skill yang terasa, dan bisa gitu ya mencapai goal yang diinginkan kayak gitu teman-teman. Itu mungkin sedikit prolog ya dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau bagaimana? Boleh buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, jangan lupa rules-nya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya di kolom chat, ketik Ana, nanti saya pilih yang paling atas buat ngasih pertanyaan. Oke. Baik, Ada silakan untuk Kang yang mau nanya Bayurinanda dulu. Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menarik banget Kang, jujur kalau misalnya mengenai media ini. Namun yang perlu Bayu mau tanyakan, ketika ketika kita sedang berusaha untuk istiqomah dalam media, tapi tidak adanya sebuah bahan gitu ketika kita melakukan proyek. Nah, hal apa yang harus kita lakukan gitu Kang? Terus yang Oke. kedua, mungkin ketika kita melaksanakan desain gitu, contohlah gambar orang gitu kan, ada beberapa juga yang berpendapat wah nggak boleh ada gambar mukanya nih, Oke. nggak boleh ada kayak gini nih. Betul, Nah, ini betul. menurut Kang bagaimana gitu? Jazakallah Oke. Kang. Wah, syukran. Syukran atas pertanyaannya. Oke, sedikit menjawab terkait bahan ya. Tadi itu masuk ke poin ini ya, tadi sudah saya sepakat. Perbanyak referensi ya teman-teman. Perbanyak referensi. Karena tadi kalau kita jago desain nih, jago bisa gambar apa aja gitu ya. Tapi nggak ada referensi, nggak ada konten yang mau kita buat juga kadang bingung. Bahkan stuck gitu ya depan laptop nih, bengong aja. Ya ngapain coba ya, jadi nggak. Nah, Kang juga sering sih kayak gitu ya, maksudnya dalam artian ya kondisi kayak gitu ya sering dialami. Dan salah satunya tadi, coba berhenti sejenak dari aktivitas kita ngedesain, teman-teman cari buku, baca, atau enggak eh, dengerin podcast, atau enggak nonton video yang inspiratif dan lain sebagainya. Itu perbaik referensi aja. Masalah gambar tuh bisa nanti loh. Kalau referensi ada, gambar udah, gambar sebagus atau apa ya, gambar tuh ya emang nggak bisa dipungkiri sih gambar itu harus bagus gitu ya. Tapi konten itu juga nggak kalah penting gitu loh teman-teman. Justru banyak kan kalau kita hari ini lihat di Instagram, tahu ada yang bikin ini gak? Kayak postingan yang PowerPoint, bukan PowerPoint sih, kayak microblog gitulah teman-teman. Jadi ya tulisan doang. Tahu gak itu? Nah, itu sebenarnya udah banyak yang bikin, desainnya tuh sederhana aja, tapi kontennya itu ya apa, kata-kata itu yang bisa menarik. Nah, coba teman-teman belajar itu. Kayak salah satu skill konten kreator itu nggak cuma desain visual aja, tapi copywritingnya juga ditingkatkan kayak gitu. Akan juga lagi mencoba untuk copywritingnya ditingkatkan, khususnya di visual storytelling gitu. Bagaimana kita bisa membuat storyboard alur cerita yang benar-benar ngena gitu ya ke netizen sekalian kayak gitu. Kemudian terkait perbedaan pendapat mungkin ya, khususnya saya kan juga komikus kayak gitu ya. Kalau terkait perbedaan pendapat pro dan kontra, emang sampai sekarang tuh masih, kalau kita telitik ya nggak tengahnya tuh susah gitu ya, kita nemu tengahnya apa ya. Jadi akan sendiri tengahnya mengambil yang kita membuat suatu gambar itu diniatkan untuk menyebar kebaikan. Dalam artian banyak orang yang buat gambar-gambar real apa ya namanya,
ya gambar yang realis kayak gitu, yang realis. Dia tapi diniatkan untuk benar-benar bisa melebihi makhluk yang aslinya gitu loh. Dia gambar orang asli benar-benar, ini harus benar-benar bagus nih dari hidungnya, mata dan sebagainya benar-benar bagus. Nah ini yang harus dijauhkan gitu ya niat-niat seperti itu. Jadi kalau akan pribadi niatkan gambar itu ya untuk menyebarkan kebaikan saja. Terus untuk antisipasi, ini misalnya kayak saya kan di Ray Coret gitu ya. Kalau teman-teman lihat Ray Coret itu nggak ada hidungnya, sengaja gitu ya. Jadi kan ada orang yang istilah saat kita menggambar suatu makhluk hidup, kalau ada salah satu bagian yang tidak sempurna, berarti tandanya dia nggak hidup kayak gitu. Ada yang lehernya dihilangkan, nggak ada kupingnya, nggak ada mata dan sebagainya. Nah itu salah satu antisipasi apa ya, agar terhindar dari perdebatan. Biasanya nanti ada yang debat, nih nggak boleh nih aku dakwah kayak gini-gini sebenarnya. Nah, Kang, cara antisipasinya itu. Jadi salah satu bagian dari tubuh orang itu dihilangkan, yaitu salah satu hidung kayak gitu. Nah, kejawab nggak? Oke. Alhamdulillah kejawab Kang. Mungkin yang apa Bagaimana hidung itu untuk bisa Kang jadi Bayu? ciri khas dari karya kita juga ya Kang. Iya. Jadi teman-teman bisa menjadikan ciri khas. Kalau lihat ini apa namanya? Eh Darul Arkom, tahu nggak? Video Darul Arkom, kita teman bisa searching Darul Arkom. Itu nggak ada mata, nggak ada leher, dan itu jadi ciri khas style animasi mereka. Nah itu teman-teman bisa, itu udah terkenal sih Darul Arkom itu. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke Alhamdulillah demo cukup. dari desain? Alhamdulillah cukup Kang. Jazakallah khair. Oke, Oke, ya. dari Oh iya, teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi? kita tektok aja ya. Yang mau tanya silakan langsung ke moderator biar gini. Eh, Baik, berarti nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ketik anak aja ya di chat. Nanti saya kasih tahukan ke Kang Surai Hibanur Rahim ya. Oke, Kang, ada yang mau nanya lagi? ada yang mau nanya lagi? Ya, ini Fitratur Rahman, silahkan. Bismillah ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kang ya. Mau nanya nih Kang, kadang suka ada nih, saya pernah dengar suatu kajian gitu Kang, yang kayak cocok logi, tahu nggak Kang? Oh, cocok Yang lagi. kayak konspirasi kayak gitu kan, kayak desain kan. Iya, ya, Nah konspirasi. itu gimana Kang? Misalnya Gimana, bahas gimana maksudnya? tiga itu kayak simbol apa gitu, kayak gitu Kang. Simbol-simbol. Oh, Itu simbol. gimana Kang? Oke, oke, Kayak terkait cocok simbol logi ya. lah waktu kemarin. Oh, Ya, gimana misalnya Kang? yang masjid ya, itu contoh salah satu ya. Yang masjid yang Ya yang masjid Ustadz waktu di Rahmat, ya Rahmat Baikuni ya. Arab. Nah, sebenarnya Ya sebenarnya teman-teman ya, itu. ilmu cocok logi itu jangan terlalu sering didalamin lah kayak gitu ya, karena emang kagak ada dasarnya dalam saat kita menyampaikan pendapat atau berfatwa gitulah orang-orang itu. Terus terkait simbol yang ini nanti diidentikan dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada juga gitu ya aturan simbol, misalnya kayak segitiga nih, teman-teman kan waspada banget sama segitiga. Kalau dikit-dikit segitiga itu ketemunya konspirasi dajjal, habis itu deh. Memang ada, kalau kita teliti memang ada, tapi nggak semuanya. Maksudnya dalam artinya bentuk dan ruang itu tergantung dari niatnya lagi. Sebenarnya balik lagi ke situ juga, dari niatnya. Kemudian tidak ada unsur bahwasanya salah satu bidang itu memang menjurus banget. Enggak. Misalnya kayak angka 66, walaupun memang itu bisa diindikasikan ke sana, tapi nggak selamanya angka 66 ini bahaya gitu. Misalnya nanti ada kamar 66, itu langsung dicap horor dan sebagainya. Nggak selalu gitu loh teman-teman. Itu stigma-stigma yang dibangun masyarakat aja gitu ya. Misalnya angka 13, kemudian simbol bulat-bulat. Walaupun memang kita kalau kita lihat di video-video, misalnya kayak video-video luar negeri gitu ya, video klip, kadang ada ya yang matanya, gambar-gambar mata tuh diselipkan gitu ya di transisi dari videonya. Itu sering. Itu memang itu udah menjadi misi mereka ya, untuk terus ngedoktrin kita secara tidak langsung, secara halus gitu ya, dengan menunjukkan simbol-simbol itu, tapi nggak spesifik langsung simbol itu, nggak gitu loh, tapi dengan sesuatu yang halus sampai akhirnya ke bawah alam sadar kita. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu apa namanya memperbesar masalah perbedaan atau cocok logi dari uh, bentuk dan ruang tersebut kayak gitu ya, karena
kebetulan aku kan di arsitek nih ya. Jadi kalau seorang arsitek misalnya ya sudah membuat bangunan yang tadi tuh salah satu contoh kasusnya yang di masjid di mana tuh yang di jalan tol itu akan lupa namanya Nah, masjid yang sekarang segitiga itu. Nah ya di mana sih itu lupa. Nah pokoknya masjid yang segitiga itu saat arsiteknya sudah membangun, penafsiran dari bentuknya itu nggak bisa dikontrol. Jadi istilah saat kita sudah membuat karya, kita menafsirkan oh karya kita ini untuk orang-orang sedih misalnya kayak gitu. Tapi pas kita udah dipublish ke luar gitu ya, ke umum, itu kita nggak bisa kontrol penafsiran orang. Jadi biarkan orang-orang menafsirkan sendiri kayak gitu. Walaupun hakikatnya di saat kita di karya itu adalah landasan eh, apa landasan alasan kita membuat karya tersebut kayak gitu. Tapi saat udah ditaruh di umum, itu biarkan orang yang menafsirkan seperti itu. Ini entah itu mau di bangunan atau nanti di desain teman-teman kayak gitu. Bikinnya warna kuning. Maksudnya biar bahagia, tapi kadang oh ini maksud biar pisang-pisang dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya aneh-aneh gitu. Jadi pokoknya apapun yang sudah kita buat dan kita bersedia atau sudah ikhlaskan untuk disebar di umum, itu bagaimana pandangan dari uh, netizen lagi gitu, dari publik ngelihat oh ini maksudnya apa, udah biarkan aja mereka yang menafsirkan. Jadi nggak terlalu jangan terlalu khawatir lah. Setidaknya kita sudah memulainya dengan niat yang baik gitu ya. Tidak ada unsur-unsur untuk merugikan orang lain atau sebagainya. Seperti itu. Oke, Fitriat Eh, Fitratur kejawab nggak? baik, untuk Fitratur udah terjawab. Fit, ya, untuk Fitratur udah terjawab. nah, udah Kang. Ya sih itu aja. Eh, Itu aja sih. oh iya, baik. Terima kasih untuk Fitratur atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut aja Kang langsung ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya. Ini selanjutnya pengenalan dari tools-tools yang ada di Corel gitu ya. Sebenarnya aku bukan juga desainer pro, masih tahap belajar lah kayak gitu ya. Masih meraba-raba juga terkait Corel Draw. Tapi paling mau sharing untuk tools-tools yang sering dipakai gitu ya untuk membuat suatu desain. Mungkin teman-teman ada yang sambil buka Corel ya? Ada nggak? Ada yang sambil buka Corel? Yang mau sambil buka boleh, yang mau lihat tutorialnya aja juga boleh lah. Terserah. Mangga aja, oke. Yang pertama, biasanya kita jatuhnya apa ya? Ditujukan untuk post di IG ya, post di IG. Post di IG ini teman-teman harus bisa mengukur resolusi. Jadi ukuran dari kertasnya harus sesuai. Kadang ada yang dia akhirnya bikin pecah atau akhirnya dia agak kebesaran gitu. Nah, kalau kita buka awal Corel kan ada Neo nih, teman-teman ada Neo. Nah, ini bisa teman-teman atur gitu ya, terkait ukuran kertasnya, terkait dia color modenya mau yang mana. Nah, kalau untuk yang buat eh, tajam warnanya, itu biasanya pakai RGB ya, teman-teman. Nah, kalau yang CMYK ini, kalau akan pribadi biasanya buat kalau desain-desain yang nanti akan dicetak. Karena warnanya benar-benar warna yang apa ya, warnanya sedikit warnanya lebih kayak yang realis gitu ya daripada yang RGB, karena RGB lebih kuat doang, jadi hanya seperti ditujukan untuk di digitalnya aja kayak gitu. Kemudian terkait size-nya, untuk post di IG itu biasanya pakai pixel ya, teman-teman bisa ganti pixel. Di sini biasanya 1000 itu udah standar ya, 1000 kali 1000 rasionya kan 1:1 itu rasionya. Tapi kalau aneh pribadi biasanya pakai 3000 kali 3000 karena kadang suatu saat kita tujukan postingannya itu sebenarnya untuk satu feed gitu ya, tapi bisa dijadikan buat satu feed lagi, satu post bisa dijadikan feed IG gitu ya, buat 9 post kan 3000, jadi 1000 ya dapat semua kayak gitu. Oke, nah pokoknya mangga teman-teman mau yang 1000 boleh, yang 3000 juga boleh gitu, tapi standarnya itu 1000 pixel. Oke, ini udah jadi kotak ya, aduh sorry. Nah ini untuk post IG udah jadi kotak.
Nah, kemudian untuk tools yang selanjutnya yang akan bisa pakai tuh pakai rectangle biasa untuk bikin backgroundnya. Teman-teman nggak usah bikin kayak gini nih, agak ribet tuh. Apabila harus main ini berapa nih kurang. Jadi kalau ingin langsung bikin pas di kotak kayak ini, itu tinggal klik 2 kali di fitur ini ya. Nah, dia bakal muncul sendiri. Kotaknya akan langsung muncul tuh. Dan itu udah langsung kepas sesuai dengan kertas yang tadi kertas project awal kita kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau langsung ditanyakan, tanyakan aja ya sambil jalan kita. Nah, ini teman-teman bisa cari warnanya sendiri, warna kuning, hijau, biru, apalagi merah dan sebagainya itu bisa diatur kayak gitu. Biasanya putih dulu aja lah kita. Kemudian ini zoom out, zoom in ya biasalah teman-teman bisa pakai scroll ke sini. Tuh zoom out, zoom in-nya bisa dimainkan. Terus kalau mau pakai hand, nih pen-nya ya, biar bisa digerak-gerakkan ke sini. Ini bisa pakai fitur yang di sini. Bisa juga tinggal tekan scrollnya. Nah, teman-teman bisa gerakin sendiri kayak gitu. Oke, ini masih yang dasar-dasar juga. Kemudian ini ada apa namanya nih? Ini buat line, ada freehand, 2 point line, ini banyak fiturnya, tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau freehand, biasanya kalau aneh lagi pakai pen tablet gitu, ini pakai freehand gitu. Jadi kita bisa gambar bebas, dan dia bakal hasilnya vektor juga gitu ya, menyesuaikan. Ini bagi teman-teman yang suka style-style bebas lah. Tinggal gambar-gambar sendiri. Kalau mau dijadiin shape, itu line ujung yang awal sama line yang terakhir itu harus gabung. Nanti otomatis dia jadi bangun ruang, jadi di shape ya, dan bisa diwarnain. Tuh. Tapi kalau dia putus, ya dia jadi line aja gitu ya, tanpa bisa diwarnain. Oke, itu basic dasarnya. Kemudian Kemudian ini juga, kalau ini sama garis, tapi dia ada stylenya ya, bisa menyesuaikan nih. Ini juga garis, tapi dengan biasanya buat kaligrafi gitu ya teman-teman. Tapi ya, aneh pribadi jarang pakai. Kemudian ini tadi rectangle, mangga ini bisa dibuat banyak rectangle-nya. Kemudian ini ada ellipse buat bikin lingkaran, sama ini ellipse-nya. Kemudian ini ada polygon, star, spiral, dan bentuk-bentuk lainnya kayak gitu ya. Sini banyak variasi bentuknya tuh. Jadi teman-teman klik ini, cari yang common shapes. Nah, ini banyak banyak bentuk-bentuk yang bisa teman-teman pilih gitu ya, mau yang mana. Kemudian ini ada teks buat kita bikin tulisan. Kemudian ini akan jarang pakai sih gitu. Jadi nggak semua fitur tahu ya, karena emang jarang pakai aja. Jadi lebih ke basic-basic yang lebih paham gitu. Nah, kalau ini untuk shadow, untuk apa namanya? Ini efek-efek kayak gitu ya, teman-teman. Untuk efek ada shadow, contour, blend, distort. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Kalau shadow ya berarti belakangnya ada bayangan kayak gitu ya. Misalnya ini terus kita kasih shadow. Nah, dia ada bayangan otomatis. Kemudian kalau contour tuh biasanya dia ada garis yang ke dalam lagi atau keluar tuh. Ini teman-teman bisa. Ini mangga bisa eh, apa namanya? Diimprove sendiri gitu ya, dicoba-coba aja. Karena akan paling pakainya shadow aja sih buat ini. Kemudian ini ada gradient. Nah, ini gradient biasanya juga sering dipakai ini gradient tuh. Kita bisa ngatur. Jadi dipencet, diarahin aja nih. Hop. Nah, semakin dia ke atas berarti gradiennya agak tipis. Kalau dia ke tengah, dia bakal lebih hilang gitu ya. Warna atasnya lebih kuat. Ini kemudian apa namanya sih, color eyedropnya buat ngambil warna yang kita inginkan. Misalnya warna warna di sini kita bikin tadi nih, kita kasih warna ungu, tapi kita nggak mau ngambil warna ungu di situ ya, kita bisa ngambil warna ungu dari sini. Hop. Nah, oke, ini
Ini kalau lagi emang butuh warna khusus aja sih. Warna-warna yang nggak ada di sini yang kita bikin sendiri. Oke. Dan ini ada fill ya tadi ya, sama saat udah airdrop otomatis fillnya ntar langsung nyala gitu. Oke, itu buat basic dari tools yang di sebelah kiri. Udah pada tahu ya? Ada yang mau ditanya dulu? Cukup? Boleh? Ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Cukup paham? Sepertinya belum ada, Kang. Boleh Nggak ada? dilanjut? Oke. Belum ya? Oke, kemudian terkait yang properties nih. Ini biasanya juga banyak. Nah, kalau lingkaran, di sini ada beberapa fitur juga. Dia ada outline-nya. Outline-nya kita bisa ngatur dari warna. Ini teman-teman bisa pilih. Ketebalan juga teman-teman bisa mainkan gitu ya. Ketebalan dari outline shapes-nya gitu. Ini nggak hanya shape, ataupun tadi misalnya yang di freehand nih. Kita bikin garis, ini juga bisa kita mainin tebalnya. Warnanya juga bisa ganti. Misalnya warna merah. Sip. Kemudian, nah ini juga ada position dari line artnya gitu ya, outline-nya. Ini ada yang di dalam, mungkin teman-teman agak suka ngeliat. Ini kita kasih mana dulu. Nah ini di luar dari objek atau dari shape-nya. Kalau ini di tengah, ini di dalam. Ini juga kadang penting gitu ya. Berarti kan kalau dia di dalam, dia sesuai ukurannya. Misalnya kita maunya 1000, jangan, 500 kali 500. Ini belum di 500. Nah, pas kita udah sesuai, oh ini 500 nih bentuknya. Tapi kita pakai yang lain yang ini, kadang over gitu ya, karena akhirnya dia lewat. Jadi dia nggak pas 500-500-nya tuh di sini. Nah, di sini dia nambah dari outline-nya 20 pixelnya tadi. Nah, maka teman-teman bisa pakai ini, biar dia benar-benar pas 500. Kalau yang tengah berarti dia ngambil setengahnya dari yang 20 ini, yaitu 10 pixel, kayak gitu. Oke. Terus teman-teman juga bisa mainin, di sini ada round head dari kepala, ujung-ujung lemnya. Bisa kita atur, ada yang mau panah juga bisa, sebelah kiri. Mau panah ini juga bisa, ini teman-teman bisa atur aja. Tapi aneh pribadi juga jarang sih pakai ini. Oke, nggak apa-apa, lanjut lagi. Kemudian terkait warna. Nah, di sini ada properties, ada yang buat fill-nya. Nah, ini fill bisa teman-teman mainkan, ada gradient juga. Gradient teman-teman bisa mainin di sini. Misalnya gabungan warnanya kita ganti merah, di mix, digradienkan dengan warna biru. Nah, ini teman-teman bisa atur aja gitu ya. Di sini buat atur posisi dari gradiennya. Dia mau diagonal, horizontal, atau vertikal kayak gitu. Oke. Ini buat isi pattern. Ini juga buat pattern gitu. Tapi ada tips lain sih buat kalau mau masukin pattern nanti ya, kita pas beda desain. Oke, selanjutnya ini ada transparansi. Misalnya kita bikin lagi. Nah, ini ada transparansinya nih. Kita bisa main transparansi dari ruangan tersebut gitu ya. Misalnya ini transparansinya kita mainin opacity-nya ya. Nah, dia semakin tinggi, semakin hilang. Nah, ini teman-teman juga biasanya ini sering dipakai gitu ya. Kalau dia lemah, cuma kita kasih 10, ya dia nggak terlalu ini ya, tapi dia kelihatan, dia transparan. Bisa teman-teman mainkan. Atau transparannya tidak keseluruhan dari bangun ruangnya, tapi kita ngambil cuma bagian misalnya dari kayak gradien gitu, tapi dia transparan gitu. Beda. Kan kalau ini transparan, kalau ini gradien. Mana gradien? Nah, ini kan gradien dia nggak, gradien cuma warna silver. Kalau transparan ya seluruh bidangnya gitu ya, dia akan ngikutin. Oke. Oke, kemudian itu biasanya yang aneh pakai, paling ada lagi nih. Untuk buat susunan, biasanya ada transform gitu. Nih, teman-teman bisa nyari transform di, lupa transform di mana ya.
Oh, di order group apa lagi? Kalau ada di propertiesnya kita Windows di dokter. Nah, di sini ada tulisan transform, teman-teman bisa aktifin transformnya ini. Nanti kalau sudah diaktifin transformnya ini bisa buat ngeduplikat secara simetris. Nah, ini biasanya agak bingung kan. Misalnya teman-teman lagi mau duplikat ini jadi banyak, tapi agak bingung terkait jaraknya nih. Jaraknya kan beda nih. Yang ini kepanjangan, ini pendek, nggak bisa simetris kayak gitu. Nah, teman-teman pakai transform bisa nih. Tinggal kita atur. Misalnya dia ke kanan, berarti klik yang kotak yang di kanan kecil nih. Terus kita copy-nya jadi 2. Nah, ini kita kalau kita apply, dia hanya sesuai dengan dia bakal dempet aja gitu ya, dempet dengan bidangnya. Kalau kita naikin, dia baru ada jarak, misalnya jadi 700. Nah, dia otomatis ada jarak. Nah, ini teman-teman bisa nih pakai buat bikin, biasanya ada gini kan desain apa nih? Desain-desain minimalis kayak gitu kan, pakainya kita misalnya ini warna abu-abu, ininya dihilangin dulu, mana propertiesnya kita hilangin dulu, terus transformnya kita misalnya ke bawah, min 700 juga, kita apply 2 kali juga. Nah, ini biasanya kan ada gitu ya, desain-desainnya hanya pakai begini nih. Nah, ini teman-teman bisa buat tuh, dan dia simetris akhirnya. Nah, ini bisa diklik sekali buat ngerotate. Nah, ini teman-teman udah bisa buat desain tuh. Ada desain minimalis yang kayak gini, dia hanya pakai shape-shape geometri sederhana gitu ya untuk membuat tampilan yang lebih menarik. Nah, ini pakai transform gitu. Oke, selebihnya itu mungkin teman-teman juga tahu yang ini, yang kalau tulisannya ingin berada di dalam lingkaran. Biasanya kita bikin tulisan dakwah media, media online. Nah, ini tulisannya kan dia mau mengikuti dari objeknya itu buletan, yang lingkarannya ini yang elips, kita pakai teks. Nah, ini ada fit text to pad. Teman-teman bisa lihat di teks, di fit text to pad. Ini tuh, teman-teman bisa menyesuaikan di antara mau ke buletan atau enggak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kadang buat bikin logo juga sering dipakai sih kayak gitu. Buat menyesuaikan tulisan dengan bentuk yang ada. Oke, itu sedikit. Ada yang bertanyakan dulu ini untuk setelah ini kita akan bedah desain beberapa desain yang udah pernah saya buat. Kita bedah gimana sih bikin satu-satu shapes yang ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, lanjut ke bedah desain. Boleh dari teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Takutnya tadi ada yang kelewat atau gimana atau belum mengerti. Boleh langsung ditanyain aja. Sepertinya cukup, Kang. Bisa dilanjut. Oke, ini desain LDK UPI ya. Nah, ini ada teman-teman. Coba sebelum bedah satu-satu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar kira-kira bentuk atau apa yang mau dibahas terlebih dahulu gitu. Sebelum memang bahas satu-satu, misalnya dari ininya cara bikinnya gimana, ini gimana, dan lain sebagainya. Maka kalau ada yang mau ditulis dulu gitu teman-teman, yang mau ditanyakan dari desain ini. Atau, oh ini cara masukin gambarnya gimana gitu. Ada? Kan? Boleh, teman-teman. Barangkali ada yang penasaran bagian mana sih yang kira-kira sulit gitu, yang kelihatan sulit bisa langsung ditanyain. Oke, sambil lanjut ya, kita coba bongkar satu-satu gitu ya terkait desainnya. Ini udah di grup. Jadi main desain itu dia juga main layar ya. Ada layar yang di depan, ada layar yang di belakang. Itu coba teman-teman mainkan kayak gitu. Di sini kalau teman-teman lihat,
Nah, jadi kalau LDK UPI itu dia udah ada template desainnya tuh ya. Template desainnya seperti ini. Dan ini udah dibuat ada berbagai bentuk bentuk dan warnanya, mix warnanya. Ini template desain biasanya juga dari LDK itu ya template gitu. Dia ada footer di atasnya, kemudian ada footer di bawahnya, ada header di atasnya, yaitu logo-logo mereka. Kemudian ada buat ini kontak-kontak medsosnya gitu. Kebanyakan LDK pasti gitu ya, entah itu medsos nanti mau di atas atau mau di bawah itu mah nggak bisa diatur gitu. Oke, kalau untuk bikin ini tadi simpel aja ya, sama. Ini logo-logonya mungkin ada yang nanya, kok logonya ada yang satu paket gak buat nemu kayak gini? Nah, rata-rata ini bikin sendiri gitu ya. Ini bikin sendiri, ini bikin sendiri. Jadi kita ngambil logo, logonya ini ya Google aja nggak apa-apa. Kan logo umum ya gitu ya. Insya Allah juga nggak apa-apa. Misalnya kita ngambil Instagram. Oke, teman-teman, biar tahu cara bikin footer header gitu. Oh, Instagram ini. Salah kan? Oke, Instagram. Nah, ini teman-teman udah nemu nih beberapa logonya. Ambil aja yang dia benar-benar objeknya sudah kelihatan jadi kayak vektor ya, misalnya ini. Ini bisa disimpan, simpan aja. Ambil logonya satu. Oh, udah kita masukkan logonya ya. Ini logonya. Kita masukin tadi tuh. Kan masih begini bentuknya tuh. Dia bentuknya ini bitmap. Jadi belum vektor istilahnya gitu. Dia masih bitmap. Bagaimana sih bikin bitmap terus gambar yang kita inginkan jadi vektor gitu? Itu teman-teman bisa pakai trace bitmap. Nah, ini sering dipakai juga gitu ya. Misalnya kita perlu gambar siluet dari siapa, gambarnya kita bikin jadi hitam putih, kemudian kita agak misalnya yang hitamnya masih berantakan kita rapiin dulu, habis itu dimasukin di sini biar nanti di trace biar jadi vektor. Nah, gampangnya gini, ini udah kita tinggal trace bit, teman-teman bisa ini pencet yang di atas tengah, pakai quick trace bisa, pakai outline trace bisa gitu. Kalau quick trace berarti dia udah settingannya udah settingan otomatis. Kalau mau pakai outline trace juga bisa, misalnya land art ya, kita pakai land art, itu tadi ada berapa versinya. Nah, teman-teman bisa ngambil spesifik warnanya yang mau di, misalnya hitam gitu ya. Oh, hitam ini, oke nggak apa-apa. Sip, atau automatic fill juga bisa, tinggal di oke aja gitu. Jadi nggak harus detail yang mana. Intinya dia udah jadi vektor gitu loh, vektor sesuai warnanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Yang ini masih bitmap, dia nggak bisa diapa-apain. Ini udah vektor. Lihat, kalau kita klik kanan, dia ada grupnya, ungroup. Teman-teman bisa ungroup nih. Di ungroup, tinggal dihapus bagian yang nggak dibutuhin. Nah, ini bisa dihapus. Tak, tak. Nah, dapat kan? Dia masih bagiannya satu-satu sih. Teman-teman kalau mau gabungin, ini kan shape-nya dia pisah-pisah. Kalau mau digabungin, itu tinggal di drag semuanya, disorot semuanya. Terus di atas ini ada beberapa opsi. Ada yang dia buat gabungin, buat shape-nya, ada yang dia motong, yang atas motong bawah atau yang bawah motong atas, itu bisa kebalikannya. Ada yang dia bikin shape irisan. Kalau shape irisan misalnya contoh gini. Ya, teman-teman, ada yang mau. Nah, ini kan shape-nya beda, ada dua. Terus kalau kita pakai ini, dia ada shape irisannya nih, yang tengah yang sini. Nah, akhirnya kita dapat irisannya. Tuh. Jadi misalnya gambar bulat, gambar apa, terus kita mau ngambil irisannya. Teman-teman bisa tinggal klik dua shape-nya terus pakai ini. Dapat irisannya. Oke. Oke. Kemudian pas kita mau bikin ini, tadi bikin yang mana ya? Yang Instagram ya. Oh, Instagramnya beda. Ini Instagram tahun lalu ini. Yang ini yang terbaru ya ini. Oke. Kita jadiin satu shape aja ya. Nah, kalau satu shape udah dia nggak bisa dipisah-pisah lagi, yang bulatan sama yang tengah ini udah gabung semua. Otomatis jadi satu shape. Kemudian kita bikin ellipse. Disesuaikan aja. Warnanya kita kasih putih. Outline-nya kita hapus dulu karena nggak butuh outline-nya.
Nah, ini biar kelihatan pakai hitam. Ini teman-teman, biar dia ngepas, jadi teman-teman kan agak susah biasanya nih. Ngepas dia gini. Ini tengah. Dia objeknya kita jadiin ke atas dulu ya. Teman-teman bisa klik kanan, objek mana sih ini? Internet. Oh, Power Clips order. Nah, di order ya, teman-teman bisa nih to front page. Berarti dia ada di depan paling layar gitu. Atau bisa klik shift page up. Nih, shift page up atau page down. Kalau page down berarti dia ke bawah. Tekan shift-nya, pencet page down-nya. Tuh, dia akan ke bawah. Kalau dia ke atas, tekan shift-nya, pencet page up-nya. Dia otomatis ke atas. Ini teman-teman bisa gunain gitu. Oke, karena dia udah di atas, terus gimana biar dia tengah presisi gitu. Ini kan nggak presisi sebenarnya nih. Udah. Ini sama ini gedean yang ini kan. Gimana sih biar dia pas gitu. Teman-teman bisa klik dua objeknya juga, terus pencet C aja gitu. Like-nya dia langsung otomatis di tengah objek keduanya gitu. Nah ini udah presisi gitu. Jadi kalau dua ini teman-teman tinggal pencet C. Tunggu, lupakan. Kalau kalau C salah. Kalau C itu dia presisinya vertikal. Oh ya. Jadi dia vertikal gitu ya. Dia presisinya vertikal misalnya di sini, dia vertikal doang. Nah, kalau teman-teman pencet C, akan lupa kalau opsi di sini yang mana gitu. Cuma nggak apa-apa, ini buat shortcutnya aja biar mampu mudah. Kalau dia mau presisi horizontal, itu pakainya E. Tuh. Ini presisi horizontal, tek gitu ya. Kalau dia tekan C, berarti yang vertikal. Ini teman-teman kalau mau presisi tengah-tengah berarti tekan C dan E. Nah ini dia udah pas di tengah-tengah. Karena udah pas di tengah, teman-teman bisa disesuaikan aja ukurannya gitu ya. Pas sudah disesuaikan ukuran, pegang dua-duanya lagi. Nah ini tadi kegunaan tadi motong yang atas motong yang bawah. Cari yang gambar yang eh, garisnya ini yang mana sih ini? Nah ini. Nah dia akan motong. Jadi shape yang atas akan motong shape yang bawah. Kalau yang sebelahnya itu shape yang bawah akan motong yang atas. Nah jadi dia nggak bisa kan? Karena yang shape yang atas, yang bawah ini terlalu gede. Dia bakal motong semua dari shape yang atas. Jadi pakainya yang atas motong yang bawah. Oke, jadi dah ini salah satu buat footernya gitu. Dan ini bisa seterusnya misalnya buat telepon, buat line, buat Twitter, itu tuh bisa pakai gitu ya. Tinggal cari logonya, dibikin tracing dari setiap logonya, terus ditaruh. Ini bisa teman-teman apa lah kreasikan gitu ya. Kan kalau di sini di UKDM itu bulat doang gitu. Teman-teman bisa bikin bisa kotak-kotak dulu lah, ada efek-efek dan sebagainya itu mangga gitu bisa dikreasikan nih teman-teman. Oke, itu terkait tracing. Kemudian eh, logo logo mah tinggal bikin ya. Teman-teman udah pada tahu bikin kotak dengan elips di ujung-ujungnya. Jadi kalau mau bikin kotak dengan elips di ujungnya, teman-teman bikin kotak aja dulu. Di sini kita ambil shape. Nah, sebenarnya bisa ada fiturnya ini nih. Fiturnya ini. Jadi teman-teman bisa nah, elipsnya tuh bisa dimainkan. Tapi aneh pribadi juga jarang pakai. Jadi lebih enak langsung nulis di sini. Kalau mau dia full elips di kanan kirinya, ya tinggal aja misalnya 100. 100 masih kecil gitu. Biasanya langsung 1000 gitu ya. Tunggu. Salah kan. Misalnya dia langsung 1000 gitu. Nah, dia otomatis tuh kan. Dan dia karena masih sifatnya shape, jadi belum vektor vektor murni yang satu-satu garis gitu. Dia masih kalau kita panjangin ini buletan kanan kirinya masih presisi gitu loh. Karena dia masih bentuknya shape. Tapi kalau dia udah kita jadikan vektor yang satu line, misalnya kita sudah convert to curve ya, dia bukan lagi jadi shape tapi jadi curve gitu, jadi per garis dan lain sebagainya. Dia nggak presisi jadinya.
Tuh lihat, kelihatan bedanya. Yang ini kalau kita panjangin dia masih presisi. Kalau dia udah jadi curve dia bakal ikut lonjong. Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini kita hapus. Jadi kalau bikin yang atasnya itu tadi kita bikin sesuaikan dengan ini berapa? Ini 2171 kita sesuaikan. Nah, ini tinggal dibikin. Oke, outline-nya kita hapus ya. Nah, ini tinggal teman-teman masukin logonya satu-satu sesuai. Oke. Sama ini juga cara bikinnya juga kayak gitu. Ini juga cara bikinnya sama. Yang mana tadi? Ini zoomnya apa ya? Oke, ini juga tadi sama nih ada logo. Ini juga sama. Kemudian terkait bikin, misalnya kita bikin ini. Nah, teman-teman masih bingung. Bikin ini bagusnya gimana? Nah, ini bikinnya dia nggak satu shape. Bukan nggak satu shape. Jadi bikinnya cuma dua shape, tapi yang satu shape-nya itu diselipkan ke shape yang lain kayak gitu. Jadi bukan gabungan, misalnya gabungan kayak gini ya. Nah, ini kan gabungan juga nih, teman-teman. Hop, ini putih. Nah, aneh nggak bikin kayak gini. Beda. Ini kan berarti ada dua shape berbeda yang disatukan. Kalau ini emang satu shape. Tapi dia kita pakai power clip. Ini power clip juga sering dipakai gitu, teman. Kalau kita klik dua kali, salah. Ini udah ada tulisan edit di sebelah kanan, sebelah kiri atas. Kalau kita klik edit, nah ada shape yang disisipkan ke dalam shape gitu. Jadi kalau shape-nya kita pindahin, terus kita finish, shape-nya bakal ngikut. Tapi outline dari shape yang utama, dia nggak bakal berubah gitu loh. Dia juga sering dipakai gitu untuk misalnya ada foto-foto pemateri yang bulat gitu. Itu kan teman-teman bukan nge-crop, tapi dimasukin aja biar lebih mudah. Misalnya ini nih, buat foto pemateri LDK gitu ya. Bikin buletan. Terus pemateri kita ambil nih. Oh, ini tadi ya, shift patch up. Nah ini kan over ya tuh, dia nggak pas di buletan. Gimana tadi cara buletinnya? Itu tadi klik kanan, cari power clip inside, teman-teman bisa cari di sini. Klik, tujukan ke shape yang teman-teman inginkan gitu, bentuknya kayak gimana. Misalnya bulat, berarti tinggal masukin. Nah dia otomatis masuk. Terus nggak pas, ya tinggal balik lagi ke edit. Nah kita tinggal paskan dari yang dalamnya. Misalnya ini. Di finish, nah kan jadi pas. Ini bisa kan berlaku biasanya gitu, teman-teman LDK tuh bikin buat pematerian banyak kan, misalnya ada materi 1, 2, itu teman bisa pakai gitu. Tinggal kasih tulisan tek. Nah, ini buat power clip inside. Itu juga sering dipakai kalau memang ada pematerian yang ingin cepet gitu ya, dan foto profilnya simple aja. Outline ini kita hapus aja. Oke. Nah ini tadi bikinnya kayak gitu ya, diedit, bikin tabelnya, dipasin aja. Oke. Kemudian terkait ini, teman-teman mungkin masih ada yang nanya, ini cara motongnya gimana? Apakah di Corel Draw bisa atau tidak? Sebenarnya bisa kalau pakai cara ini. Jadi diakalin gitu. Oh ya, ini salah satu yang sering yang pakai untuk membuat shape gitu. Misalnya kita bikin kotak nih, kita udah bikin kotak, klik kanan, convert to curve ini sering banget dipakai gitu untuk membuat bentuk-bentuk yang kita inginkan. Itu kalau teman-teman udah terbiasa pakai ini, bikin logo juga lebih enak gitu. Bikin logo, bikin bentuk-bentuk apa gitu juga enak. Tinggal convert curve. Nah ini dia tinggal klik 2 kali. Nah dia ada titik-titiknya nih. Titik ini bisa kita mainkan. Ke sini, dimainkan ke sini juga. Nah, terus gimana biar dia jadi lingkaran? Kan ini masih tegak lurus aja nih, kotak-kotak ini garis-garisnya. Tinggal klik kanan ada tool curve-nya nih.
teman-teman bisa mainin. Hop. Oh, di sini bisa crop juga. Hop. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa pakai ini, bentuk ini juga bisa bikin gitu. Bentuk apa kan juga jadi. Biasanya kalau aneh bikin logo ya gitu. Jadi gambar, misalnya gambar orang ini kita taruh, terus kita mau bikin bentuk bentuk alisnya gitu. Gimana bentuk alisnya nih? Ya udah kita bikin kotak dulu, kasih warna, ininya kita hilangin aja. Itu tadi convert to curve. Kita mainin. Garis ini alis kan bentuknya begini ya, alis. Set, set. Nah, kita taruh nih di sini. Terus yang ini kita taruh di sini. Ini di sini. Kan ini nggak terlalu perlu ya, karena dia nanti ngelengkung gini. Ini kita hilangin aja. Klik 2 kali aja buat ngapus. Nah, kemudian kita mainin pakai to curve. Kemudian di sini juga to curve. Nah, ini tinggal dikatasin. Ini katasin. Ini juga di curve juga. Nah, otomatis jadi gambar alis. Nah, ini teman-teman bisa semakin kreatif teman-teman pakai ini ya bisa bikin misalnya bikin vektor wajah ini bisa aja kalau niat gitu ya dikit-dikit itu. Oke, itu sering sering digunakan jadi biasakan aja gitu ya. Kalau mau bikin shape-shape yang apa dari imajinasi kita pakai ini aja. Oke, gitu. Oke, kemudian ada lagi ini. Nah, untuk yang tadi ya background ini ya background dari gambar. Kalau background yang gambar kalau mau di Corel itu dia harus ya tadi bener. Misalnya tadi nih masukin. Nah, ini satu-satu kita bikin tuh biar dia ketutup ketutup sesuai keinginan kita. Tapi kan lama, jadi nggak usah. Jadi kalau gambar kayak gini mah nggak usah di apa dihilangin backgroundnya di Corel tuh nggak usah. Jadi teman-teman bisa pakai Photoshop atau ini salah satu yang tadi yang Aulis sudah akan sampaikan di awal ada fitur buat ngapus background kan teman-teman udah ada mungkin di Android juga ada nih ini ada remove back ya remove BG nih teman-teman bisa ngupload foto terus background belakangnya dihilangin dengan free ya ini insya Allah free itu teman-teman bisa pakai nanti kalau udah gambarnya bisa dimasukkan di Corel kayak gitu buat biar dia nggak ada backgroundnya tinggal dimainin terus untuk bentukan ini nggak nggak murni dari aneh pribadi ya buat bikinnya. Jadi kita kalau bikin satu-satu bener-bener satu kayak gini bakal ngabisin waktu juga gitu. Ini cari yang gratisan. Nah, sini akan kasih tahu yang gratisan. Nah, mana sih? Oke, bentar, bentar ya. Oke, oke. Terkait yang ini teman-teman bisa ngambil dari. Nih, sedikit buat teman-teman. Kelihatan nggak? Nggak kalau ada. Kalau mau ngambil situs gambar yang bagus, itu bisa nih situs-situs yang gratis insya Allah. Ini ada Unplash, Stocksnap, ini buat gambar yang HD ya gitu ya. Misalnya gambar-gambar kalau di Google itu resolusinya kecil banget gitu. Nah, teman-teman bisa buka di Unplash gitu buat nyari gambar-gambar yang HD dia. Jadi bagus kualitasnya kalau buat referensi desain. Ya, teman bisa nyari. Kemudian untuk gambar vektor, kalau aneh pribadi itu ada dua. Itu ada FreePic sama Flaticon. Ini buat gratisan kita dapat icon-icon vektor gratis. Teman-teman bikin akunnya aja di Flaticon, nanti ada banyak icon vektor tuh kan. Ada yang warna-warni, ada yang premium kalau mau berbayar, ada yang gratis juga. Tinggal teman-teman cari gitu ya. Nah ini icon-icon kayak gini nih. Kan kalau kita bikin satu-satu lama banget gitu ya. Kalau tadi pakai apa convert to curve itu. Nah mendingan cari yang udah ada menghemat waktu, menghemat tenaga kita gitu.
Tapi kalau mau bikin juga mangga sih, itu kreasi dari teman-teman aja. Kemudian kalau font itu biasanya Anda juga nyari di Dafont. Di Dafont juga ada. Oke, di Dafont. Ini Dafont banyak font-font yang gratis, tapi teman-teman harapannya juga ya. Jadi setiap icon, font atau apapun karya yang ada di internet, harapannya juga bisa dibaca gitu ya. Ada yang dia free tapi untuk personal use gitu. Jadi hanya pemakaian pribadi. Ada yang dia eh, boleh buat komersial. Ada yang dia hanya jadi banyak lisensi yang berbeda gitu terkait karya-karyanya. Jadi teman-teman harapannya tetap diperhatikan sih itu. Biar nanti takutnya kalau ada apa namanya penuntutan hak cipta gitu kan kadang ada gitu. Kalau kita udah masuk dunia desain grafis itu ada kayak gitu. Itu nggak kena kayak gitu ya, nggak kena tuntutan hak cipta. Nah, itu teman-teman bisa cari di Dapon. Banyak pilihannya, ada kartun, komik, grafik, old school. Yang kaligrafi biasanya lagi rame tuh gara-gara NKCTHI handwriting ya. Jadi tulisan NKCTHI kan tulisan tangan bagus gitu ya. Akhirnya banyak orang yang pakai gitu, cari-cari handwriting gitu. Oke, ini buat itu. Kemudian untuk palette warna. Nah, biasanya teman-teman kalau kebingungan warna, ini warna yang bagus buat pamfletnya apa ya? Bingung, biru, merah, kuning, atau apa gitu. Ini teman-teman bisa cari di colors.co. Ini ada mix dari warna-warnanya. Nah, teman-teman bisa adaptasi dari sini aja gitu. Terkait warna-warna yang mau diinginkan. Tinggal di generate, tinggal dibikin gitu. Jadi makanya kalau kita balik ke desain ini kan akan biasanya bikin palette warnanya tuh nanti bikin di kotak-kotak sini. Nah, ini kita oke salah. Hop. Nah, ini palette warnanya gitu. Sebenarnya ini juga nyari-nyari referensi di beberapa situs gitu ya. Teman-teman bisa cari di sini. Let's go. Nah, ini tinggal teman-teman mix. Ya, warna oranye di sini mau apa? Di sini warna abu-abu ke coklatan dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mix. Atau dari biasanya kan ada tuh. Misalnya dari gambar ini, gambar ini nih. Ini color gradingnya udah bagus banget tuh misalnya teman-teman udah merasa, wih, color gradingnya bagus banget nih. Terus mau ngadaptasi dari warna ini bisa teman-teman tinggal ambil gitu ya. Mana tadi? Salah kan? Teman-teman tinggal download. Udah, kita ambil ya gambarnya tuh. Tunggu. Mas ini. Nanti gambarnya ini tinggal bikin palette sendiri gitu. Palette warna yang memang sekiranya menyesuaikan dengan gambar ini kayak gitu. Bentar lagi. Oke, sip. Nih ya, kita masukin ke desain ini. Nah, hop. Teman-teman bikin kotak-kotak. Nah, biasanya kalau aneh bikin kotak-kotak gini biar dapat warna basic dari setiap desain gitu ya. Ini tinggal teman-teman sesuaikan. Oh, ini warna ini ya, kita coba cari ada apa tadi. Nah, terus warna birunya, biru langitnya bagus nih. Terus warna kuningnya, hop. Terus warna ininya nih, biar lebih terang. Ini ada warna hijau-hijaunya. Mana hijaunya? Nggak dapet. Berarti ini aja. Nah, ambil yang sekiranya cukup aja gitu ya. Bisa jadi basic warna saat kita ngedesain. Ini contohnya. Tuh. Ini bisa jadi basic desain. Nanti teman bikin shape apa dan sebagainya itu bisa jadi. Nah, ini salah satu desain ini kan desain UPDM ya. Untuk desain ini ada boleh tanyakan lu bikin ini ya. Kalau nggak ada,
kita ke contoh desain selanjutnya. Boleh dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Cukup paham semua? Teman-teman cukup paham? Oke. Oke, cukup Kang katanya. Boleh dilanjut? Nah, ini salah satu project, lagi ada project desain. Nah, ini desain microblog yang pernah Kang ceritain gitu. Jadi kan banyak orang desainnya nggak terlalu, ya desainnya biasa aja gitu ya, hanya warna, mainin ini. Tapi ya yang kuat apa kontennya nih? Bagaimana kita menguatkan konten kita. Jadi dibuat storytelling biar teman-teman tuh enak gitu ya. Nah, ini tadi akan bikin color grade-nya ini ATM dari sini. Jadi kalau orang desain itu pasti dia pakai rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi bagaimana kita komposisi ATM-nya itu tidak benar-benar apa tidak 100% plagiat dari suatu desain. Karena ini berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita plagiat, oh desain ini terus bikinnya belum persis kayak gini. Nah, itu kan nanti dipertanyakan hak ciptanya. Makanya teman-teman bagaimana bisa amati, tiru, modifikasi ini sesuai porsinya. Nah, untuk palette warna, aku pribadi ngambil dari sini, dari apa namanya, ketiga referensi di sini. Nah, ini teman-teman bisa misalnya cari cari aja di Google gitu ya, referensi warna yang kiranya bagus, terus buat dibikin palette warna sendiri, palette warna buat nanti desain selanjutnya. Karena ini menjadi warna basic setiap desain kita. Istilahnya kayak ini. Nanti kalau udah masuk ke sini tuh pemilihan warna, pemilihan font itu masuk ke branding. Nanti kalau udah masuk ke branding beda lagi gitu ya. Banyak hal yang harus kita sesuaikan agar itu menjadi ciri khas atau menjadi kekuatan dari desain kita. Nah, kalau di sini akan lagi ada project ini, ada Paku Haji Hackland ya, kita coba lihat. Nah, ini ini fit lagi. Ini post IG slide. Mungkin ada teman-teman yang menanyakan, gimana sih bikin post IG tapi dia nyambung? Ya bikinnya harus panjang. Bikinnya panjang tuh. Set tuh. Kan ini sama ini beda. Nah, berarti kita bikinnya beda gitu. Ini ada dua hal yang beda. Bukan beda. Nah, teman-teman harus bikin panjang gitu. Kalau mau fitnya nyambung gitu ya. Dari fitnya lagi apa? Postnya tuh. Tek pas di swipe nyambung gambarnya. Gue ini ya tadi pemilihan warna itu menjadi basic dari branding desain kita atau dari pemilihan warna visual yang nanti mau kita inginkan. Kalau sedikit dibedah ini kita coba. Terus Kang ini gimana bikinnya kok bisa presisi gitu ya? Bisa presisi gini. Kan nanti kalau kita bikin misalnya nih, bikin kotak. Terus ini kita ambil ya. Ini ungroup dulu. Hop. Nah, ini kita ambil nih. Terus kita taruh di sini. Mana nih? Bentar, bentar. Hop. Ini juga warna biru. Nah, kita taruh. Tuh kan tadi ada power clip insertnya kita pakai taruh sini. Terus gimana biar presisi? Apakah kita harus copy juga? Apa kita harus pastiin sendiri? Sebenarnya tinggal di copy aja ya, tinggal di copy, jangan dipindahin-pindahin udah. Nah, diemin juga dia pakai di sini, dia otomatis kepindah. Atau pokoknya nggak usah, teman-teman nggak perlu pas di copy terus diukur-ukur sendiri gitu, biar presisi, nggak usah, agak repot. Atau cara kedua, teman-teman bisa kita back lagi dulu, hop, didekatkan, terus di grup dulu. Pas sudah di grup baru ini di power clip inside. Nanti dia otomatis keduanya dapat. Dan ini langsung otomatis ke copy yang antara gambar yang buat shape kanan sama shape kiri. Jadi kalau kita di ungroup nih, dia otomatis ke copy. Di dalam kalau kita klik 2 kali, nah, ada gambarnya kan. Kalau kita klik ini juga ada gambarnya kayak gitu. Kita teman kalau mau bikin gambar yang buat postingan terus di swipe nyatu kayak gitu, dijejerin dulu kotak-kotak postingannya baru dimasukin gambarnya. Oke. Kemudian
Sebenarnya udah sih ini. Gambar apa? Cara bikin ini, teman-teman tadi udah tahu kan cara bikin ini. Tadi bikin shape, habis itu kita mainin samping kanannya biar dia jadi elips di atas ini tadi. Pakai. Terus kita tinggal kalau mau bikin garis, ya tinggal bikin garis gitu ya. Ini garis secukupnya aja. Kemudian biar dia presisi, tadi diklik dua shape-nya, pencet E. Biar dia presisi horizontal kayak gitu. Kemudian untuk logo mah logo ya logo dari logo sono. Logo sananya. Kalau ini bikin sendiri juga. Cara bikin yang ini tinggal main siapa aja bikin kotak. Teman-teman tuh. Jadi pokoknya kalau ada bentuk-bentuk aneh, tinggal lihat ini bentuk tuh asalnya dari bentukan apa aja sih kalau kita sederhanakan gitu ya. Misalnya bentuk-bentuk bentuk apa tadi? Bentuk ini nih, bentuk ini kan, bentuk logo ini. Sebenarnya kalau kita sederhanakan, berarti dia kan bentuk bentuk buletan kayak baseball ya. Tinggal kita bikin coba buletan kayak gini. Terus ada dua. Nah, ini sebenarnya bisa kita bentuk jadi logo ini. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman ngeliat desain, terus ada shape yang dia kelihatannya rumit, itu coba disederhanakan dulu bentuk-bentuknya. Oh, ini bentukan gabungan dari kotak kotak dua kotak dari satu buletan. Nah, dari itu baru teman-teman bisa kreasikan. Ternyata bisa jadi bentuk yang lebih keren gitu ya, sesuai yang ada. Nah, ini contohnya. Ini tinggal teman-teman convert to curve ya. Nah, kan dia ada titik di tengahnya nih. Ada titik di tengahnya. Karena di sini belum ada, kita bikin titik tuh tadi, klik dua kali, bikin titik aja di sini. Klik dua kali. Nah, dia akan bikin titik pusat baru gitu. Nah, titik pusat baru ini taruh sini dulu biar kita dapat titik tengahnya. Cari midpoint. Nah, tuh. Ada midpointnya. Taruh di midpoint. Terus ini juga kita ke atasin dulu biar midpointnya sesuai dengan ini. Ambil yang pas ya. Ini ada dua titik soalnya. Cari midpointnya. Hop. Nah, baru drag midpoint duanya ini tinggal geser ke kiri atau ke kanan. Tek. Nah, jadi deh. Hop, warnanya nanti kita sesuaikan aja. Misalnya warna ini berarti kita pakai eyedrop. Outline-nya kita hilangkan. Oke, itu, itu. Semuanya udah ini. Paling ini satu lagi, ayo nih. Ini tadi ya gambarnya kita keluarin juga. Nah, ini tadi ya, ini sama aja. Ini kotak, ini tadi ya kotak. Terus dibikin convert to curve. Diklik dua kali, ini kita ke bawahin. Hop. Nah, ini kita pakai curve. Nah, set, set kita atur aja. Oh, kebalik ya? Gini-gini. Hop. Nah, teman-teman bisa atur. Warnanya tadi apa? Hitam misalnya. Terus biar dia gradien, tadi mainin ini nih, di sini nih. Ada transparansi. Dia jadi bukan gradien, kalau ini transparansi. Biar dia nanti masuk ke background. Kalau dia gradien kan masih di satu shape warnanya doang gitu. Tapi kalau transparansi dia bakal masuk ke shape, apa namanya background kita gitu. Kita pakai yang ini ya, yang buat dia pindah. Klik ini juga buat mainin arah arah transparansinya buat dari mana. Tek, tinggal dimainin, dipasin aja gitu. Dia semakin dekat semakin hilang kan. Ini agak dijauhin. Nah, udah. Hop, teman-teman sudah bisa dapat shape yang gradient. Ini tinggal kalau mau di copy bisa, dia semakin kuat biar dia ada kayak dua shape gitu ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Tuh, buat desain ini, yang ini juga sebenarnya sama aja. Ini sama aja, gambar tinggal tadi ya. Gambar tinggal ke, teman-teman bisa ke tadi ya, remove back. Mana remove back? Nggak ada. Oh, ini, teman-teman bisa ke sini. Nanti tinggal di remove aja, background yang mau dihapus. Terus tinggal dimasukin gambarnya. Ini juga sama. Oke, sekiranya udah. Oke, itu paling sedikit biasanya ya. Biasanya yang ngedesain kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, barangkali dari teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Siapa tahu ada yang kelewat atau masih kurang paham, boleh langsung tanyain aja.
kapan lagi gitu kan bisa langsung nanya ke yang lebih ahli gitu kan. Sepertinya bisa dilanjut aja, Kang. Oke, sebenarnya udah sih ini aja. Tadi udah sampai beda desain kan. Tadi udah tools-tools basic dari Corel udah akan bahas juga. Kemudian desainnya ada dua, desainnya ini ODM dan sebagainya. eh Oke, paling tadi ya balik lagi. Jadi teman-teman bisa asah ini, khususnya tadi ya kalau satu fitur yang sederhana, fitur convert to curve, cuma buat ngubah ini aja, tapi sebenarnya ini bisa buat teman-teman mainkan ke banyak desain yang ada kayak gitu ya. Itu ya banyak-banyak latihan aja gitu ya. Kalau bisa sehari eh, sehari itu bisa ngedesain, kenapa enggak gitu. Setidaknya misalnya 20 menit lah buat ngotak-ngatik Corel gitu ya, buat ngotak-ngatik desain, teman-teman bisa kayak gitu. Karena kalau kita ngeliat ya, ini kan akan nge-search ya, poster dakwah gitu. Poster dakwah rata-rata ya desainnya desain klasik sih menurut akan kayak gitu. Tek, gini. Beda kalau kita poster IDM gitu ya, wah elektronik musik ini tuh kan kayak gini-gini kan sebenarnya tergantung lagi pasar pasar apa target dakwah teman-teman atau mat udah teman-teman kan. Kalau kita kategorikan sebenarnya ada beberapa ring gitu ya, beberapa ring. Ada ring yang memang dia dekat ke kita, berarti orang-orang LDK juga, yang kalau dia dikasih dikasih gak usah dikasih desain lah, cuma dibilang nanti sholat ya, itu biasanya langsung tergerak. Ada yang kedua gitu, yang orang-orang memang harus dikasih suatu stimulus dulu dia untuk melakukan kebaikan. Ada yang ring tiga, yang mana kalau dia ngedengar kata Islam aja itu langsung ngejauh gitu loh. Ngedengar agama dalil nih kayak gini itu langsung ini udah bawa agama, langsung ogah. Makanya teman-teman bisa siasatin pakai desain-desain kayak IDM ini. Jadi dibungkusnya tuh secara apik gitu ya, sesuai dengan target dari matu teman-teman kayak gitu. Ada yang ring 4 tuh yang memang dia apa namanya, kontra banget sama Islam, musuh lah kayak gitu ya, orang-orang kayak gitu. Nah ini agak susah untuk digaet ya, jadi teman-teman gaet lah eh, netizen atau khalayak yang dia masih ada ada feel buat ke Islam ya, bukan kontra banget sama Islam kayak gitu. Oke, itu buat terakhir. Ini udah akan share juga ya ke teman-teman. Nah ini paling sedikit juga untuk bikin konten. Ini akan juga sering mencoba meracik konten itu singkat dan padat. Kenapa? Karena kalau orang lihat postingan IG itu pasti yang pertama emang visual gitu ya, visual. Tapi kalau tulisannya udah banyak itu biasanya langsung di skip. Istilahnya apa ya? Kalau nggak salah 3 detik pertama orang kalau ngelihatnya kurang menarik ya langsung di scroll. Kalau 3 detik pertama itu menarik dia, baru dia baca sampai akhir, sampai dia swipe swipe. Kalau udah nggak ada feel-nya, biasanya langsung di scroll gitu. Nah makanya dengan konten-konten yang singkat padat ini harapannya menarik mereka gitu ya, mendapatkan sebuah nasihat secara singkat dan padat gitu, tidak bertele-tele, jadi nggak bikin lama dia males baca biasanya gitu. Kemudian bikin baper, ini masih agak susah buat akang pribadi gitu ya. Gimana bikin konten yang bikin baper mereka, maksudnya dalam artian kontennya ini gue banget gitu loh. Jadi bagaimana teman-teman kan pasti pernah baca postingan tapi ngerasa kayak pemeran utama postingan itu ya kita sendiri gitu. Nah ini yang bikin konten baper itu. Nah ini masih susah, masih harus benar-benar dilatih gitu ya untuk meracik konten seperti itu. Kekinian itu pastilah yang up to date, yang trending, yang viral. Tapi jangan teman-teman selalu bikin konten mengikuti viral gitu, mengikuti kekinian. Karena istilahnya kita bikin konten itu, bikin media atau bikin poster itu hanya ngikutin gelombang. Misalnya tadi tuh NKCTHI itu kemarin kan lagi rame hype tuh. Pas udah hype ternyata akhirnya banyak poster-poster plesetan, poster-poster dakwah plesetan gitu. Nah ini menurut Akang agak kurang bagus gitu ya kalau kita membiasakan hal tersebut. Jadi kita kayaknya konten-konten Islam itu nggak punya arusnya sendiri. Dia ngikutin arus orang doang. Nah ini harus coba kita hilangkan. Kita jangan terlalu sering. Walaupun boleh gitu ya untuk menaikkan sedikit engagement dari orang-orang. Tapi bagaimana kita bikin arus sendiri gitu.
konten Islam tuh bisa bikin arus sendiri. Contohnya kemarin tuh Hagia Sophia kan itu lagi hype banget tuh, dan itu konten Islam tuh, itu bagus buat kalau kita coba up. Kemudian informatif, nah informatif yang sesuai kebutuhan dari orang-orang, inspiratif tentunya, dan edukatif. Ini berapa eh, apa namanya, ciri-ciri konten yang sekiranya dia bakal digandrungin gitu oleh khalayak. Oke, itu saja mungkin dari Aneh. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mau ditutup apa gimana? Udah ya? Boleh kan closing Eh, statement dari closing akangnya? statement. Iya. Oke, closing statement. Closing statement Aneh sedikit, dakwah itu tidak hanya ceramah ya teman-teman, tapi dengan kita membuat desain juga itu sudah bisa menjadi sebuah sarana dakwah. Maka hari ini dengan kondisi pandemik juga, maka teman-teman menjadi garda terdepan gitu ya untuk membuat konten-konten dakwah. Harapannya pejuang-pejuang dakwah online ini tidak hanya segelintir orang, tapi teman-teman bisa menjadi pelaku juga dalam membuat konten-konten dakwah media. Kemudian terakhir, desain itu bukan skill yang satu hari, satu kali, dua kali bikin kita langsung bisa. Itu adalah skill yang memang harus terus diasah berkali-kali. Maka kalau teman-teman ingin benar apa namanya, mendalami desain ini, ya jadikan istilahnya tuh kalau Akang ada apa namanya, eh ini istilah gosok gigi gitu. Tahu gosok gigi gak? Teman-teman kalau lagi ke gunung, kalau lagi jalan-jalan, pasti kalau sabun sama sampo kadang lupa gitu. Tapi kalau gosok gigi itu lupa, itu ada feel yang kurang gitu ya. Dan itu harus dilakukan tiap pagi gitu, tiap hari minimal 15 menit. Nah, harapannya skill desain ini kalau memang ingin ditambah terus digeluti, jadikan dia gosok gigi teman-teman gitu. Jadi sehari tanpa ngedesain itu ada hal yang kurang gitu. Sehari tanpa desain ada yang ngeganjel di hati. Jadi ini akan membuat skill desain teman-teman lebih maksimal lagi. Mungkin itu saja dari Akang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Syurai Hibanur Rohim yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah bermanfaat sekali buat kita semua. Semoga materi ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya dan menjadi ladang pahala, utamanya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana nih teman-teman? Udah mantap banget kan materi dari Kang Syurai? Apalagi kan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua buat bisa berdakwah secara lebih luas lagi dengan menggunakan media sosial, bisa melalui Instagram, Facebook, atau mungkin kalau yang mau lebih expert lagi bisa di YouTube begitu, bikin animasi atau yang lainnya gitu. Informasi juga ya buat teman-teman yang mau nyoba-nyoba bikin desain bisa nanti dikirim karyanya ke pihak panitia dan nanti ada hadiah buat teman-teman bagi beberapa desain yang dinilai terbaik gitu. Terus juga kalau misalnya buat kalian juga yang mau bisa dipost di Instagram, terus tag Instagram DKMLH dan biar nanti bisa di-repost juga gitu. Nah, paling sekian dari kami. Terima kasih juga kepada Kang Serai Hiban yang sudah menyempatkan mengisi materi di event ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua bisa bertemu kembali di event-event selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Dan kita menuju acara terakhir yaitu bagian penutup. Dengan ini saya tutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Aduh banyak banget ya saya terima kasihnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.